Halo semuanya, coba deh bayangin gimana sih caranya sebuah bisnis kecil bisa jadi perusahaan gede yang punya banyak karyawan dan diakui oleh hukum? Ada yang tahu rahasianya? Nah, jawabannya dari topik kita hari ini, hukum perusahaan. Kami dari kelompok 10, sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia Syalaga dengan NIM akhir 295. Saya Yohana Misha Somosir dengan NIM akhir 095. Saya Nabila Naila Rahina dengan NIM akhir 081. Dan saya Moses Pasaribu dengan NIM akhir 233. Hari ini kita akan membahas seputar hukum perusahaan, mulai dari apa itu PT, bagaimana proses pendiriannya, siapa aja orang yang ada di dalamnya, hingga perbedaan PT biasa dengan PT perorangan. Kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari hukum perusahaan. Jadi, hukum perusahaan adalah segenap peraturan hukum yang mengatur segala jenis usaha dan bentuk usaha. Sedangkan pengertian dari perusahaan sendiri berdasarkan pasal 1B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka ruang lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok. Yang pertama yaitu bentuk usaha dan yang kedua adalah jenis usaha. Hukum perusahaan mengatur bagaimana perusahaan berdiri, menjalankan usaha, serta bagaimana perusahaan dibubarkan. Badan usaha yang diatur dalam ruang lingkup hukum perusahaan di Indonesia, yang pertama itu ada PT, PT perseorangan, firma, dan juga CV. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai pendirian dari PT, PT perseorangan, dan juga pembubaran PT dan juga PT perseorangan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PT. PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum di mana modal perusahaan terdiri dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Tanggung jawab dari pemegang saham sendiri berdasarkan besar saham yang dimiliki, sehingga risiko kerugian tidak akan mempengaruhi harta pribadi di luar perusahaan. Syarat pendirian PT dimuat dalam pasal 109 Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai berikut. Yang pertama, PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. 3. PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. 4. Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dan PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan melangkah lebih jauh dan membahas bagaimana sebuah perseroan terbatas itu didirikan. Proses ini adalah fondasi legal yang sangat penting dan seperti yang Anda bisa lihat pada slide, ada 4 tahapan utama yang harus dilalui agar PT memiliki status hukum yang sah. Yang pertama adalah penyusunan akta pendirian oleh notaris. Ini adalah langkah awal yang krusial. Akta pendirian ini ibarat akta kelahiran PT. Di dalamnya akan tercantum informasi penting seperti nama perusahaan, maksud dan tujuan, modal dasar, dan susunan awal direksi dan komisaris. Semuanya harus dibuat dan disahkan oleh seorang notaris yang berwenang. Setelah akta selesai, kita masuk ke tahap kedua yaitu pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian yang sudah dibuat oleh notaris harus diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pengesahan ini, barulah PT kita resmi sah menjadi badan hukum di mata negara, memiliki identitas hukum yang terpisah dari pendirinya. Berikutnya adalah pendaftaran, yang kini jauh lebih mudah melalui sistem OSS atau AHU online. Dulu kita mengenal pendaftaran di pengadilan negeri, namun dengan perkembangan teknologi, pemerintah telah menyediakan platform daring seperti Online Single Submission atau OSS dan AHU online dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini sangat mempermudah pengurusan berbagai perizinan dan pendaftaran PT secara terpusat. Yang terakhir adalah pengumuman dalam berita negara. Meskipun sekarang sudah tidak terlalu masif seperti dulu, dengan adanya sistem daring, ini adalah langkah formal terakhir untuk memastikan publik mengetahui keberadaan dan informasi dasar dari PT tersebut. Baik, setelah PT berdiri, kita harus memahami bagaimana perusahaan diatur secara internal. Setiap PT memiliki struktur organisasi yang jelas untuk memastikan operasional yang efisien dan akuntabel.
Seperti yang terlihat pada slide, ada 3 organ utama sebagai pilar PT. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ini merupakan organ tertinggi. RUPS adalah forum bagi para pemilik pemegang saham untuk membuat keputusan strategis dan fundamental, termasuk menunjuk dan memberhentikan direksi serta komisaris. RUPS menentukan arah utama perusahaan. Yang kedua ada Dewan Komisaris. Mereka berperan sebagai pengawas direksi dan pemberi nasihat. Komisaris memastikan direksi menjalankan perusahaan sesuai visi dan aturan. Komposisinya minimal 1 orang dengan peran pengawasan dan pemberi nasihat. Yang ketiga ada direksi yang adalah pelaksana operasional perusahaan sehari-hari. Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan bisnis dan mencapai target. Komposisinya juga minimal 1 orang dengan peran utama menjalankan kegiatan usaha. Nah, pada diagram di kanan, Anda bisa melihat hierarkinya, di mana RUPS di puncak sebagai otoritas tertinggi, lalu Dewan Komisaris yang mengawasi, dan direksi sebagai pelaksana utama yang membawahi berbagai divisi. Ketiga organ ini harus bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikian penjelasan mengenai struktur organisasi PT. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PT Perseorangan. PT Perseorangan adalah bentuk badan usaha yang diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja UU Nomor 11 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. PT Perseorangan merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 orang saja. Selanjutnya ada syarat pendirian PT Perseorangan. Yang pertama, hanya 1 pemegang saham. PT Perorangan hanya boleh didirikan oleh 1 orang saja yang bertindak sebagai pendiri, pemilik saham, dan direktur. Ini berbeda dari PT biasa yang minimal harus memiliki 2 pemegang saham. Tujuannya untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil yang menjalankan bisnis sendiri agar bisa punya badan hukum. Yang kedua, hanya WNI yang diperbolehkan mendirikan PT Perorangan. Tidak boleh didirikan oleh warga negara asing atau WNA ataupun badan usaha asing. Ini untuk memastikan PT Perorangan tetap menjadi sarana legalitas usaha bagi pelaku UMKM lokal. Yang ketiga, hanya dapat mendirikan PT Perorangan 1 kali dalam setahun. Seseorang hanya bisa mendirikan 1 PT Perorangan dalam jangka waktu 1 tahun kalender. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan seperti membuat banyak PT Perorangan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan semangat UMKM. Jika ingin mendirikan lebih dari 1 perusahaan, harus menggunakan bentuk PT biasa. Yang kelima, berusia minimal pendiri adalah 17 tahun. Sesuai dengan batas usia dewasa menurut Hukum Perdata Indonesia. Usia ini dianggap cukup matang untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum dan keputusan bisnis, dan ini dibuktikan dengan identitas diri seperti KTP. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan serta kekurangan PT dengan PT Perseorangan. Kelebihan PT, yang pertama itu cocok untuk usaha besar dengan kebutuhan modal tinggi. Jadi, PTmu memungkinkan pengumpulan modal besar melalui penerbitan saham kepada banyak pemegang saham, baik individu maupun badan hukum. Yang kedua, kredibilitas lebih tinggi di mata investor dan perbankan. Jadi, PT berbadan hukum resmi yang diatur secara ketat dalam UU Perseroan Terbatas. Legalitas ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan transparansi kepada pihak ketiga. Selanjutnya, kekurangan PT. Yang pertama, proses pendirian dan operasional relatif rumit. Jadi, pendirian PTmu memerlukan tahapan administratif dan hukum yang cukup panjang, seperti pembuatan akta pendirian melalui notaris atau dalam bentuk akta otentik dan pengajuan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Menkumham untuk mendapatkan status badan hukum. Yang kedua, biaya legalitas dan operasional lebih besar. Jadi, biaya awal pendirian PT umum tergolong lebih mahal karena melibatkan seperti jasa notaris untuk menyusun akta pendirian dan anggaran dasar dan biaya administratif pengesahan Menkumham. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan serta kekurangan PT Perseorangan. Kelebihan PT Perseorangan. Yang pertama, mudah dan cepat dalam pendirian. Jadi, pendirian PT Perseorangan tidak memerlukan akta notaris. Ini berbeda sekali dengan PT umum yang harus dibuat melalui notaris. Yang kedua, biaya rendah. Jadi, karena tidak menggunakan notaris dan tidak memerlukan akta pendirian, biaya awal bisa hampir Rp0, hanya membayar biaya PNBP yang sangat kecil. Yang ketiga, cocok untuk pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Jadi, PT Perseorangan memang dirancang khusus oleh pemerintah untuk pelaku UMK sebagai bentuk transformasi dari usaha informal menjadi formal. Oke, selanjutnya ada kekurangan PT Perseorangan. Yang pertama, tidak bisa menambah pemegang saham. Jadi, PT Perseorangan hanya boleh dimiliki oleh 1 orang warga negara Indonesia atau WNI yang bertindak sekaligus sebagai direktur dan pemegang saham tunggal. Yang kedua, jika pemilik meninggal, dapat langsung bubar tanpa proses lanjutan. Jadi, karena hanya ada 1 pemilik, maka ketika pemilik tersebut meninggal dunia, PT Perseorangan secara hukum dapat berakhir statusnya. Sekarang saya akan membahas proses pembubaran PT. Yang pertama, keputusan pembubaran bisa melalui RUPS atau keputusan pengadilan dan disetujui mayoritas suara sesuai anggaran dasar. Yang kedua, likuidasi.
Jadi diangkat likuidator, dilakukan pencatatan aset dan kewajiban, penyelesaian utang piutang, pembagian sisa aset ke pemegang saham. Yang ketiga, pelaporan ke Kemenkumham. Jadi RWPS mengajukan permohonan penghapusan PT ke Kemenkumham untuk mendapatkan status bubar secara umum. Yang keempat, penghapusan status badan hukum. Jadi setelah disetujui, Kemenkumham menerbitkan keputusan penghapusan badan hukum PT dari sistem administrasi hukum umum. Terakhir, saya akan membahas aplikasi hukum. Yang pertama, terhadap badan hukum. Jadi, status hukum PT hilang, tidak boleh melakukan kegiatan usaha lagi, dan tidak bisa menandatangani kontrak atas nama PT. Yang kedua, terhadap direksi dan pemegang saham. Jadi, direksi wajib menyelesaikan kewajiban perusahaan saat likuidasi, dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Yang ketiga, terhadap kreditor dan pihak ketiga. Jadi, kreditor dapat menuntut haknya selama proses likuidasi. Jika likuidasi tidak dilakukan, bisa terjadi tanggung jawab pribadi, direksi, atau breaching the corporate field.